Aku dulu pikir saat pertama kali bertemu dengannya adalah saat paling memalukan dalam hidupku. Jadi, ini caramu? Dia nggak puas? Get about it, get you running in circles, and maaf, aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi. Mohon maafkan aku karena telah membuatmu merasa bingung dan terjebak dalam situasi yang tidak nyaman ini, Tuan Lu. Maaf, belum memuaskan Anda. Saya akan pergi sekarang. Tunggu. I don't wanna think about you. Ini kamu sendiri yang datang. Jangan menyesal. Lomo, jangan buka baju. Kamu dipecat. Kalau biaya obat ibu nggak dibayar, rumah sakit akan hentikan pengobatan. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan. Kak Jiwoo, saya mohon sekali lagi. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Yang buat marah palsu, kami nggak bisa bantu. Di seluruh Shenzhen, cuma Tuan Lu yang bisa lindungi kamu. Tuan Lu, yang mana? Ya, ini Tuan Lu. Tuan Lu, akhirnya Anda datang. Orang baru yang Anda cari sudah disiapkan. Semuanya bersih dan polos. Mereka sudah menunggu di atas. Tuan Lo, bagaimana menurut Anda tentang saya? Saya sangat bersih, belum pernah pacaran. Iya. Bawa dia buat bersih-bersih dulu. Kemarin nggak cocok, cari lagi. Bisa cari beberapa opsi lagi, nanti saya cek sendiri. Bukannya dia baru semalam? Kok masih? Lupakan deh, selama bertahun-tahun, di sekelilingnya selalu ada model dan artis, kan gak pernah berhenti. Wajahnya agak pucat. Masih sakit. Nanti asisten Lin bakal antar kamu ke rumah sakit. Gak usah repot, aku baik-baik saja. Bukan sedang nego. Semalam nggak pakai pengaman. Aku nggak mau nanti beberapa tahun lagi kamu bawa anak datang. Jadi dia takut aku bakal nempel sama dia. Tenang aja, Baru. Aku bakal minum obat kok. Lagi pula, kalau kamu puas dengan semalam, bisa langsung bayar. Minta uang, tambah teman, nanti aku transfer. Mau berapa? Satu malam, langsung mau 5 juta? Gimana kalau kamu ikut sama aku? Oh bukan, maksudku cuma 50.000. 50.000? Cukup nggak? Cukup kok. 50.000 aku nggak sanggup. Soal aku tolong kamu pikirkan lagi ya. Tuan Lu, aku masih ada kelas yang harus diikuti. Jadi aku permisi dulu ya. Kenapa transfernya belum masuk ya? Dia kan presiden direktur. Masa 50.000 dari aku aja nggak mau bayar? Aduh,
Aduh, coba lihat forum kampus. Mengyao, bunga jurusan acting, diantar Press Dear Group lo. Ada yang dapat foto waktu Mengyao turun dari mobilnya Pak lo. Press Dear Group lo. Grup lo yang Wasen Station kan? Langsung diantar? Nggak, salah dengar. Meskipun pacar gosip Pak lu banyak, kayaknya baru kali ini dia nganter cewek sendiri kan? Selebriti belum dapat perlakuan ini. Mengyao, lihai banget. Sebenarnya dia ketemu orang kaya ini di mana sih? Ini sugar daddy selatan yang dia deketin ya? Tapi Lu Yuchen ganti pacar cepat. Kayaknya dia juga nggak bakal lama. Tebak, seminggu atau sebulan kali. Pak Lu, maaf ganggu. Uang semalam belum ditransfer. Anda lupa karena sibuk. Kalau Anda ada waktu sekarang, boleh tolong transfer ke saya. Makasih ya. Kamu bahkan nagih utang. Hati-hati banget. Mau uang, datang ke gerbang sekolah, aku kasih barang kartu pelajar. Aku nggak mau naik mobil yang tadi dipakai Mengyao. Kenapa suruh aku bawa mobil ke tempat terpencil gini? Aku nggak pantas dilihat. Atau kamu mau cari sensasi yang lebih seru dan mendebarkan? Kamu. Aku nggak sengaja. Sampai selesai ini. Ini pertama kali ada yang tampar muka aku. Shi Qingzi, kamu hebat. Kamu yang duluan manfaatin aku. Jelas kamu yang duluan godain aku. Mana ada? Semalam yang mulai duluan kan kamu. Terus hari ini juga kamu yang suruh aku parkir di tempat terpencil, nungguin kamu. Oke, semalam memang aku yang mulai. Soalnya di kampus banyak orang. Aku nggak mau jadi bahan omongan. Dibilang mahasiswi. Bawa. Mulai sekarang, kita nggak perlu ketemu lagi. Lu Yuchen. Pak Lu, terima kasih. Semoga Anda jaga kesehatan, jangan terlalu berlebihan. Semoga sehat selalu. Kemarin malam, karena dia pertama kali, aku udah sangat menahan diri. Tapi malah dibilang berlebihan. Dia bilang, semoga aku sehat. Maksudnya apa? Berani-beraninya hapus aku dari teman. Asisten Lin, tolong cek apa yang terjadi di forum kampus Universitas Shen. HTO. Sepertinya Anda tadi antar Miss Meng ke kampus. Motret, unggah forum kampus. Sebenarnya setelah berita casting pemeran utama wanita di film baru Anda keluar, pengurus ke saya pribadi ingin kesempatan anaknya. Peng pengurus sudah kerja lama di keluarga lu. Jadi rasanya saya nggak enak kalau nolak. Cek latar belakang, Miss Peng kehidupan pribadi kacau, tidak sesuai persyaratan pemeran utama bersih dan polos. Tolah, ternyata hari ini
Peng pengurus datang bersama Miss Peng ke hadapan Anda. Xu dan Peng satu sekolah. Mereka mungkin salah paham hubungan Anda dengan Miss Peng. Ya sudahlah, toh nggak bakal ketemu lagi. Forum itu bersihkan sampai tuntas. Mama, Zizi benar-benar kangen banget sama Mama. Ibu belum bilang kenapa keluarga Shu tiba-tiba bangkrut. Dan juga Papa. Kenapa Papa kecelakaan? Sebenarnya kenapa sih? Mama, bangunlah. Tolong. Lo udah jarang ke tempat kayak gini. Masa cuma minum aja? Kalau cewek kayak tadi nggak cocok, gue bisa carikan yang lain. Minan, kamu kan sudah tahu, Luge bersih banget, nggak suka orang asing dekat, apalagi bawa makeup wanita. Luge, jangan-jangan kamu jaga diri demi tunanganmu itu. Dengan status kayak kita, siapa yang sebelum nikah nggak punya cewek? Nikah punya simpanan biasa. Jangan asal ngomong, mereka aja belum tunangan resmi. Luge sama anak perempuan keluarga Song cuma ketemu waktu kecil. Aku dengar sih, keluarga Song punya anak perempuan kedua yang hilang. Kalau anak kedua, ketemu lagi. Tunangannya bakal dikasih ke dia, buat ganti rugi nggak ya? Mana mungkin, keluarga Song setuju. Tapi Song Ximin nggak mau. Dia sayang adiknya. Keduanya adik perempuan. Sayang siapa juga belum pasti kan? Udah deh, Luge, aku salah. Aku mikirin kamu. Nikah keluarga kaya, gak ada cinta. Tapi kamu yakin sebelum nikah mau hidup suci? Menurutku, cewek tadi lumayan juga kok. Kelihatan polos. Kenapa gak dicoba aja? Biayanya juga gak mahal. Jangan nyiksa diri sendiri lah. Maaf, aku nggak bisa minum alkohol. Nggak bisa minum? Ngapain ke bar? Pura-pura? Ya, hari ini kamu harus minum. Astagfirullah, mereka maksa dari situ minum lu. Kamu gak mau urus. Menurutmu aku orang yang suka ikut campur? Masa sih? Gadis secantik itu lu, kamu nggak tertarik? Jangan-jangan lu nggak suka cewek? Kamu nggak mau sama aku, tapi rela kerja melayani orang di tempat kayak gini. Sialan, berani-beraninya lo nyerang gue. Udah bosan hidup ya? Mau mati? Ya? Lu! Suka minum? Ya, oke. Minum sampai puas. Lu, dicekokin begini bisa bahaya loh. Katanya nggak mau ikut campur, kok malah ikut campur. Bahkan sekesal itu. Usir mereka. Dek, kamu gak apa-apa? Barusan pasti kaget ya? Terima kasih, Pak Lu. Maaf mengganggu. Pak Lu, saya segera pergi. Wah, kelihatannya si bunga putih memang punya pesona. Sekarang saya bisa tenang. Kisu, Kinsey.
Bagus. Kamu tampar aku lagi. Maaf, Pak Lu. Hari ini benar-benar terima kasih. Tapi, seperti yang kamu bilang, jauh dari kamu, kita nggak bisa begini. Apa bukan lebih baik daripada di tempat ramai menghidangkan teh dan terus dihina? Kalau hari ini saya nggak datang, apakah kamu tahu apa akibatnya? Uang itu harus saya simpan buat bayar biaya medis. Tapi tenang, yang kita setujui tetap 50.000. Sisa uangnya akan saya kumpulkan dan kembalikan ke Anda. Betul, uang segitu? Bukankah satu kali atau beberapa kali nggak ada bedanya? Hal ini cukup sekali. Kamu sengaja ya? Aku tidak. Xu Qingzi, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu jago banget godain cowok ya. Sengaja bikin aku ketagihan, terus tarik ulur. Kamu juga gini sama cowok lain. Yang aku suka selalu cuma kamu. Menangis saja, segitu nggak mau sama aku. Hong, aku bisa nggak maksa, tapi sabarku terbatas. Permainan tarik ulur kayak gini, jangan kelamaan. Kerja di bar udah resign. Wanita yang pernah tidur sama aku. Aku nggak sentuh. Orang lain juga nggak boleh. Kenapa? Kusaranin jangan ngeyel sama aku. Kalau enggak langsung bayar utang yang kamu pinjam dariku. Kamu mau kerja sambilan, aku bisa cari buat kamu. Nanti kalau ada masalah juga boleh cari aku. Bar banyak orang, ya sudahlah nggak kerja situ. Pekerjaan sampingan jadi guru tari sekarang jauh lebih baik daripada di bar. Luje, sejak kamu atur si gadis itu jadi tutor buat keponakan aku. Kamu sering banget ke rumah aku. Nggak mau sekalian ketemu dan sapa orangnya. Jangan sampai dia tahu. Kenapa? Takut kamu yang suka ngintip itu bikin si gadis kecil takut. Takut dia jadi nggak datang lagi. Serius? Kapan lu jadi orang polos gini? Dokter, mama saya kenapa? Walaupun kali ini berhasil diselamatkan, kondisi ibu kamu sebaiknya ganti ginjal. Mau ganti, asalkan bisa selamatkan mama. Apapun saya lakukan. Saat ini masih harus menunggu donor ginjal. Kamu sebaiknya cari uang dulu. Transplantasi ginjal plus perawatan setelah operasi minimal perlu 1 juta. Ginjal saya gimana? Bisa nggak ginjal saya buat mama? Peluang kecocokan donor keluarga memang lebih tinggi. Coba periksa dulu. Kalau ginjalku cocok, biayanya juga bisa lebih hemat. Tapi meski digabung uang dari Lu Yichen waktu itu, masih kurang beberapa juta. Nanti kalau ada masalah, kamu juga bisa cari aku. Aku boleh cari dia nggak? Jizi, kamu lagi butuh uang? Mau cari kerja sampingan? Luge, ada masalah yang perlu kita perhatikan dengan segera. Pak Shu yang baru saja kita coba hubungi tidak bisa dijangkau sama sekali, baik melalui telepon maupun pesan teks. Kerja keras dapat 25 juta rupiah sehari. 25 juta rupiah sehari. 25 juta rupiah sehari. Aku dijual ke penipuan grup kerja paruh waktu? 25 juta. 25 juta rupiah sehari. 20 juta rupiah sehari. Hari ini tidur di lantai. Tidur lantai hari ini. Besok bos jadi bos. Mulai kerja.
Bawa 2 orang dengan proforma terburuk ke sini. Masih perlu aku bilang caranya? Ayo bisa, aku bodoh, nggak berguna. Aku gagal, pantas mati. Kamu belum makan ya? Kalian berdua saling tampar. Siapa yang tampar paling keras, dia dibebaskan lebih dulu. Aku harus kabur sekarang. Yang baru datang itu mana? Bawa dia ke sini. Berhenti. Pak, posisi Miss Chiu sudah ditemukan. Kirim ke saya. Tolong buka pintunya, selamatkan saya. Nenek, tolong saya. Mereka penipuan, mau bawa saya menipu. Nenek, saya mohon, izinkan saya masuk untuk bersembunyi. Habis sudah. Nenek, ini adik saya. Dia punya masalah mental. Saya bawa dia pergi ya. Oh, bukan. Saya bukan adiknya, saya bukan. Mau kabur? Semua daerah sini wilayah gue. Saran gue, mending lo nurut aja. Tolong lepaskan aku. Aku dibohongi. Ibuku masih di rumah sakit. Tanpa aku dia bisa meninggal. CIH, anjir, gue dikira lagi amal apa? Gue gak mau rugi. Selama belum balik modal, jangan harap bisa kabur. Kasih dia pelajaran, biar dia tahu diri. Mau kasih dia pelajaran pakai setrum? Atau dikurung di sel air? Cewek itu kalau sering tidur bareng lama-lama juga nurut. Lagian nanti juga buat orang lain, mendingan buat gue dulu. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Lepasin aku. Cewek ini kulitnya putih banget ya. Terlihat sangat cerah dan bersih. Gue jadi penasaran, apakah ini suasana yang asik? Kalau begitu, gue juga mau ikutan bergabung dengan keramaian ini. Oke. Serah. Sudah aman. Jangan takut. Aku di sini. Bagaimana kita urus orang-orang ini? Kalau aku biarin para korban lainnya balas dendam ke mereka gimana? Hayan,
Piha, kamu bakal pikir aku terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan nggak? Jangan takut. Mereka memang pantas dapat hukuman. Tunggu mereka selesai berkelahi baru lapor polisi. Nona Syu nggak ada masalah. Setelah keluar rumah sakit istirahat saja beberapa hari. Selain itu, jaga pola makan. Nona Syu agak kurang gizi. Terima kasih, dokter. Maaf mengganggu. Silakan keluar dulu. Kali ini terima kasih Pak Luyuci. Tapi, gimana Anda bisa menemukan saya secepat itu? Terima kasih dirimu. Lumayan pintar. Kirim lokasi. Waktu itu situasinya darurat. Cuma sempat kirim lokasi, lalu ponsel langsung disita. Dan tempatnya juga sempat dipindahin. Kukira kamu gak bakal ngerti. Tahu nggak? Sebelum menerima pesanmu, kita udah nyari kamu hampir gila. Dari mana kalian tahu aku hilang? Pekerjaan paruh waktu di keluarga Jihan kan? Kamu nggak datang. Jadi begitu. Pekerjaan paruh waktu sebagai tutor itu kamu yang ngatur. Kalau bukan, siapa lagi? Kamu kira rezeki jatuh dari langit? Benar-benar terima kasih. Lalu, Cuma bilang, terima kasih. Lalu kamu mau apa? Kamu nggak tahu aku mau apa? Mau apa? Makasih, kamu lagi-lagi udah nolong aku. Juga buat ibu aku. Rumah sakit bilang kamu sudah prabayar biaya cukup buat kami. Bahkan atur perawat khusus. Benar-benar makasih. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu. Aku sudah pikir matang-matang. Aku mau ikut kamu. Aku memang menginginkanmu. Tapi aku nggak sejahat itu memanfaatkan situasi. Ini bukan memanfaatkan situasi. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah hancur. Jadi aku harus berterima kasih padanya. Mata yang bilang kalimat itu. Kamu ngerti aku kan? Hari ini aku biarkan kamu dulu. Istirahat yang baik. Kayaknya dia juga gak seburuk itu. Tidak. Jangan takut, nggak apa-apa kok. Aduh, Zizi, kamu bikin kita kaget banget. Hayang Piha, sudah. Aku kan baik-baik saja. Tapi, Zizi, kepala sekolah itu keluargamu? Waktu kamu hilang, kepala sekolah datang langsung cari kamu. Semua orang jadi heboh. Mungkinkah ini ulah Lu Yichen?
Setiap tahun ada yang tertipu masuk bisnis ilegal. Tapi nggak pernah kepala sekolah segitu peduli. Setelah itu, sekolah juga adakan edukasi anti penipuan. Tapi, Zizi, tunggu sebentar ya, kenapa kamu tiba-tiba beres-beres barang dengan cepat seperti ini? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang spesifik? Atau ada rencana khusus yang ingin kamu lakukan hari ini? Yang membuatmu harus bergegas membersihkan barang-barangmu? Sementara aku nggak tinggal di asrama, aku mau pindah keluar supaya bisa jaga mama. Oh, gitu ya? Mau aku bantu beres-beres? Nggak perlu, cuma ada beberapa buku sama baju. Barangnya sudah dirapikan? Aku sudah dibawa apartemenmu. Siapa yang telepon? Oh, taksi online-nya udah sampai. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Kakak senior, kenapa kamu di sini? Ada perlu apa? Zeze, aku tahu ini mendadak banget. Tapi kamu kena masalah kali ini. Aku benar-benar khawatir. Tapi aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak mau kayak gini lagi. Mau nggak jadi pacarku? Biar aku yang jaga kamu ke depannya. Bunganya cantik banget. Ditambah senyuman yang tulus kayak gitu. Sayang, seumur hidup aku nggak bisa memilikinya. Maaf, kakak, aku belum kepikiran buat pacaran sekarang. Taksi aku udah datang. Aku pergi dulu ya. Setiap kali, pelan-pelan mendekat padaku. Tunjukkan bukti nyata dari detak jantung. Sakit. Ada apa cowok itu? Senior dari klub, kita nggak kenal dekat. Dia manggil kamu Cizi? Banyak orang memang panggil aku gitu. Aku aja belum pernah manggil begitu. Aku harus tegaskan lagi. Selama aku belum bosan sama kamu, kamu nggak boleh bergaul sama cowok lain. Jangan pikir, ngerti? Aku masih sekolah, nggak mungkin nggak berinteraksi. Pasti ada komunikasi dasar. Nggak boleh! Kamu sendiri tahu nggak betapa menariknya dirimu? Aku juga. Masih berani ngeyel sama aku. Jangan coba-coba! Oke, aku usahain nggak deket cowok kelas. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Mulai sekarang jangan bawa mobil masuk ke kampus. Parkir depan asrama. Mobilmu terlalu mencolok. Mobil ini baru, nggak mahal, tidak bakal menarik perhatian. Nanti biar asisten Lin aja yang pakai mobil ini buat antar kamu. Beneran mau tinggal bareng sama Lu Yi-chan? Aku masih tidak percaya bahwa ini benar-benar akan terjadi. Setelah semua yang kita lewati bersama, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah aku akan benar-benar berbagi ruang dan hari-hari dengan dia? Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Tapi ini kenyataan yang akan kualami mulai sekarang. Mulai sekarang kamu cuma boleh pakai ini buat aku saja. Naik sendiri. Mau aku ajarin lagi yang belakangnya? Banyak tanya,
Tetap aja ujung-ujungnya aku sendiri yang turun tangan. Iya, aku kan emang bodoh. Nggak kayak kamu tuan muda lu, yang udah pengalaman banget. Berani juga kamu ngomong sama aku kayak gitu. Aku ini pintar dan punya bakat. Makanya begitu. Kamu kira aku berpengalaman? Bukannya memang gitu? Jelas kamu yang mulai duluan. Tapi kamu yang mau cari cewek. Malam itu jelas baru hari kedua paginya. Kamu masih mau cari lagi. Padahal kita baru saja selesai mencari semalaman tadi. Bahkan mau cari lebih dari satu. Kamu pikir aku ini orang macam apa? Aku cari pemeran utama cewek film baru. Hah, kamu gangguin aku. Tinggalin aku. Terus pas minta uang kamu nuduh aku lagi. Adil nggak tuh? Ternyata dia cari pemain. Maaf ya, aku salah paham sama kamu. Maaf Wang, selesai? Lalu, kamu mau aku ganti rugi gimana? Nanti? Gimana? Ganti rugi kayak gini? Ayo ke kamar, jangan di sini. Oke, kali ini aku biarin dulu ya. Tidak akan memberimu masalah lagi. Sekarang kita bisa pergi ke kamar tidur untuk beristirahat sejenak ya. Pergi ke tempat tidur, jangan di sini. Kamu nggak mau bikin peta baru? Lu Yuchen, kamu. Panggil namaku lagi dong. Enak didengar. Kamu. Udah, kali ini aku maafin kamu. Ayo ke tempat tidur. Lu Yuchen memang brengsek. Makin lama makin keterlaluan. Haha, pantas kamu kena. Shukingji polos tapi punya sugar daddy. Nggak nyangka dia, gitu. Dulu aku sampai pilih dia jadi ratu kampus, bukan Meng Yao. Meng Yao. Iya ya, kok aku bisa lupa dia? Walaupun dia nggak cari cewek, Meng Yao gimana? Terus sama artis atau model cewek dulu gimana? Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Siapa? Lebih baik sekarang keluar dan minta maaf sama aku. Shukingji, ternyata kamu belum tahu ya. Di forum ada yang lihat kamu turun dari mobil ini juga kemarin. Mobil ini juga jemput kamu. Sekarang kabar kamu jadi simpanan. Udah viral di forum. Jangan bilang ke aku. Kok bisa? 2 hari naik mobil yang sama. Apa dia mengenali mobil ini? Mobil ini paling mahal cuma 1 juta. Shukingji, kamu sekarang udah separah ini. Pria sekelas itu aja kamu mau? Jadi tadinya nggak sadar. Kayaknya ini nggak ada urusan sama kamu deh. Benar. Nggak ada urusan. Tapi bunga SMA aku ternyata saya tidak tahu malu. Sekarang semua tahu siapa kamu sebenarnya. Foto ini nggak buktinya apa-apa. Kalau foto naik turun mobil udah dibilang simpanan, berarti Meng Yao. Kamu jadi simpanan satu tim sepak bola? Kamu? Aku salah, ya? Aku nggak kayak kamu. Pria kelas itu aja masih bisa kamu terima. Benar tuh. Yao Yao kan pacarnya Lu Yuchen. Beda sama kamu. Paka? Kalian lagi ngapain? Kamu ganti pakaian dulu, lalu kembali. Shukingji, tunggu saja. Aku pasti akan menemukan bukti dan membuatmu hancur. Lihat saja. Kamu nggak mungkin jadi juara sekolah lawan aku. Nanti malam tunggu aku di villa. Shukingzi, kamu mau jadi orang ketiga yang mengganggu hubungan mereka? Kamu baik, sendirian, nunggu di rumah. Kenapa nggak nyalain lampu? Bukannya kamu yang nyuruh aku tunggu di villa? Aku suruh kamu tunggu. Kamu langsung nurut ya? Nurut itu nggak bagus. Aku mau mandi. Kamu tunggu di kamar ya. Tolong cek apa yang terjadi sama Shukingzi di sekolah hari ini.
Kemarin waktu Anda jemput Nona Shu naik mobil, ada yang upload ke forum sekolah. Gosip Nona Shu dipelihara pria tua. Yang posting anonim itu Meng Yao. Kali ini yang suruh menyerang Nona Shu juga Meng Yao. Kok nggak bilang ke aku soal urusan sekolah? Ada apa yang perlu dibicarakan? Yang mereka bilang bukan kenyataan. Biar dibully. Tapi Mang Yao itu pacar kamu. Aku memang merasa bersalah. Siapa yang sebenarnya bilang bahwa Mang Yao itu pacarku? Aku ingin tahu, siapa yang menyebarkan informasi ini padamu? Dia adalah putri dari Pak Meng, pengelola rumah tua. Aku nggak punya hubungan apa-apa dengannya. Nanti kalau ada apa-apa, bisa tanya aku dulu nggak? Kamu punya pacar nggak? Nggak. Kamu punya selingkuhan lain nggak? Juga nggak ada. Kamu satu-satunya wanita buat aku. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah nggak ada. Kalau nggak ada, aku mau lanjut kerja. Tunggu. Sebentar. Kita udah sepakat. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Nanti kalau kamu punya wanita lain, ingat kasih tahu aku. Aku nggak bakal ngejar kamu lagi. Nanti kalau beneran ada, baru ngomong. Setiap kali perlahan kamu mendekat, bilang ke aku, itu detak jantungku. Zeze, kabar baik nih. Mang Yao dikritik sekolah karena anonim sebarkan info palsu, fitnah orang, melanggar hak nama baik orang lain. Oh iya, sekolah juga minta dia minta maaf ke kamu secara terbuka. Jangan-jangan ini ulah Lu Yucheng lagi. Jangan pikir karena punya pria tua, kamu ada yang dukung. Haha, aku belum cari kamu. Malah kamu datang sendiri. Kalau nggak salah, kamu kesini buat minta maaf kan? Ini sikapmu. Kamu suruh aku minta maaf ke dia. Nanti aja, di kehidupan berikutnya. Kurang ajar! Cepat minta maaf sama Shu Qingzi! Hai, sepupuku. Putra keluarga Jian itu sepupumu. Keluarga Jian yang dekat sama keluarga lu? Punya kerabat sehebat itu? Kenapa nggak cerita dari awal? Keluarga Jian mana mungkin punya kerabat miskin seperti Shu Qingzi? Tidak mau minta maaf, pecat saja. Meng Yao, teman. Inang, kamu pasti cuma mau menakuti aku kan? Demi keluarga lu, kamu juga nggak akan begini sama aku kan? Jangan panggil aku begitu. Kita nggak akrab. Jangan sebut keluarga lu. Kalau nggak marah kamu pura-pura pacarnya. Udah menghargai pengurus. Kalau terjadi lagi, pengurus Mang ikut diusir. Aduh, ternyata cuma anak pengurus. Beneran, kupikir dia pacar Pak Lu. Kupikir, Pak Lu mana mungkin pilih orang kayak gitu. Ambil barang bekas orang lain. Aku salah. Aku nggak berani lagi. Please, kasih kesempatan kali ini aja. Jangan minta ke aku. Minta ke adikku. Shu Qingzi, aku salah. Tolong maafin aku. Aku nggak boleh dipecat. Kalau dipecat, aku habis. Waktu kamu posting anonim dan fitnah aku, nggak kepikiran aku juga bisa dipecat? Aku benar-benar tahu salah. Tolong maafin aku. Bukan karena kamu tahu salah. Kamu cuma takut. Kalau kamu nggak percaya, aku mau berlutut gimana? Tidak perlu. Aku takut umurnya pendek. Catat pelanggaran berat. Kalau nanti terulang langsung pecat. Ikuti saja saran adik saya. Iya, ayo cepat ikut saya keluar. Sebenarnya apa yang dia bilang memang benar. Cuma, orang yang dia maksud itu Lu Yucheng, bukan orang lain. Pak Jian, ada apa hari ini? Kenapa bantu saya? Jangan sungkan adik. Ingat panggil aku kakak nanti. Ini semua karena kalau aku cuma kurir. Kak, lu nggak bisa tampil. Mulai sekarang, keluarga Jian bakal membackup kamu. Jadi kamu bebas di sekolah. Tapi kenapa dia mau bantu saya? Aku cuma pacar gelap yang nggak bisa muncul di depan orang. Lalu, kenapa lagi? Perhatianmu. Ini pertama kali aku lihat kalau tertarik sama cewek. Pertama kali? Iya, mungkin kamu nggak tahu. Dulu hidup kalau kayak biksu di kuil. Nggak ada bedanya. Sederhana banget. Nggak ada orang di samping yang ngerti dia. Terus, gimana dengan gosip pacar-pacar selebriti dan modelnya? Kamu tahu semua? Adik, kamu cukup paham soal Kalu.
Jangan-jangan kamu diam-diam naksir Kalu? Mana mungkin? Aku cuma punya kamu. Seorang. Apa dia bilang yang sebenarnya? Itu semua cuma gosip. Lu, Ge nggak pernah pacaran kok. Mobil baru lu, Ge. Ini jelek banget. Nggak nyaman dipakai. Ini semua aturannya. Lu Ge, ayo. Gua ajak dulu styling. Tuan Lu, orangnya sudah datang. Aku lagi jalan di hutan. Coba usir rasa takut. Lalu aku kira aku lihat wajahmu. Cantik banget. Kamu cocok banget sama kamu. Kenapa tiba-tiba ke restoran mahal seperti ini? Dan masih suruh aku berpakaian kayak gini? Kita makan dulu. Kalau masih mau sesuatu, ambil aja sendiri. Aku sudah kenyang. Selamat ulang tahun, Xu Jingji. Sudah berapa lama nggak rayain ulang tahun? Sampai aku sendiri pun lupa. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat bayi kita, Jizi. Cepat tiup lilinnya, Jizi. Yuk, cepat tiup lilin. Cizi. Semoga Lu Yusen baik-baik saja. Semoga aku juga baik-baik saja. Nangis ya? Enggak kok, tenang aja. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sedikit pun tentang hal ini. Sini deh. Kamu tetap cantik, walaupun pakai itu. Hadiah ulang tahun? Ini mahal, nggak bisa terima. Jangan tolak aku. Sebaliknya, kamu harus pikir, gimana manfaatin aku biar dapat lebih banyak. Tapi kamu sudah bantu aku banyak, termasuk soal Tuan Ji. Keluarga Jian bantu aku juga bantu bisnis keluarga Jian. Saling menguntungkan aja. Dan dengan keluarga Jian di belakangmu, urusanmu di Shen City nanti pasti lebih lancar. Lihat. Kisu, Kings. Jangan nangis, juga jangan terharu. Kalau memang mau terima kasih, mending simpan tenaganya buat nanti malam aja. Lu Yuchen, kenapa kamu baik banget sama aku? Ini udah baik menurutmu? Kamu harus tahu, pria bakal lakukan apa aja demi dapat tubuh wanita. Tapi aku sudah dapat kamu. Ini sebagai ganti rugi. Soal mengyau bikin kamu tersinggung. Lagi pula, kalau berhasil bikin kamu senang, aku juga yang untung kan? Lu Yuchen, jangan ngomong kayak gitu. Kesannya brengsek banget. Jadi, si Kingji, jangan jatuh cinta sama aku. Aku benci cara aku mencintaimu. Tapi, kamu manis banget. Aku selalu bilang hal yang salah. Tapi, aku sudah jatuh cinta padamu.
bangun. Tidur lagi. Masih sakit? Ya. Ini semua salah kamu. Oh ya, kartu tambahan yang dulu aku kasih, kenapa belum pernah dipakai? Beli apa saja. Bebas, tanpa batasan. Kalau ada masalah, hubungi Lin atau Jian Minghan. Kamu mau pergi kemana? Aku harus keluar negeri seminggu. Waktu aku nggak ada, kamu harus nurut di sekolah. Ngerti? Iya. Nanti Lin, antar kamu ke sekolah. Cici, kami pergi dulu. Kamu latihan dulu ya. Iya, dadah. Kerja paruh waktu di lapangan golf juga harus pergi. Di mana? Nona Jo, lama nggak ketemu. Waktu itu grup tari minta kamu tampil striptease. Kamu nolak. Hari ini lebih baik langsung aja. Hehe. Sebaiknya kamu lebih sopan. Jangan kurang ajar. Tahu diri ikut sama aku. Kalau enggak, aku bakal kasih pelajaran. Lepasin aku. Sekarang aku milik Lu Yuchan. Pak Chu mau bawa dia kemana? Pak Pak Chu ngapain ganggu cewek saya? Apa? Aduh, saya nggak tahu siapa Pak Lu. Tolong, Pak Lu, maafkan saya. Masih nggak datang? Mulai sekarang, Lu Group memutus semua kerjasama dengan Shu Group. Shu Group siap-siap bangkrut. Nona Xu, tolong maafkan saya. Tolong bujuk Pak Lu. Saya salah. Jaga keluarga. Jangan bangkrut. Tidak apa-apa. Kamu masih bisa joget striptease buat cari uang. Lu Yuchan, ini di luar rumah. Ternyata selama aku nggak di sini, kamu mulai nggak patuh ya. Bilang aja, mau resign sendiri atau aku yang urus. Kenapa nggak boleh kerja paruh waktu? Aku kan udah kasih kamu kartu bank. Kamu sekarang mahasiswa. Tugas utamamu adalah belajar baik-baik. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang gak ada gunanya. Gak semua perjuangan harus kamu jalani. Tapi aku nggak mau pakai uangmu. Dan aku masih harus balikin uangmu. Harus hitung semuanya sedetail itu sama aku. Tapi aku udah terlalu banyak berutang sama kamu. Kisu, Kingzi, ingat, baik-baik. Kamu gak berutang apa-apa sama aku. Kamu masih muda. Belum lihat gimana rumitnya dunia luar dan jahatnya orang-orang. Nanti kalau kamu udah lebih tua dan keluar dari kampus, kamu bakal sadar, aku cuma pakai uang receh, tapi semena-mena numpang di masa mudamu. Menikmati tubuhmu. Kamu akan tahu aku sangat tak tahu malu dan jahat. Kamu akan merasa semuanya sama sekali nggak sepadan. Jadi sekarang kamu seharusnya bukan mikirin gimana menjauh dariku. Gimana tetap menggenggam erat, manfaatkan kesempatan, dapatkan sumber daya, kumpulin modal hidup nanti. Ngerti? Tapi aku nggak sanggup. Ternyata di matanya, hubungan kita cuma saling memanfaatkan. Halo! Kak Lu! Beneran kamu! Kak Yuchan, lama nggak ketemu. Semoga kamu baik-baik aja. Indah banget dia panggil dia Kak Yuchan. Mereka sebenarnya hubungan apa? Siapa ini? Tidak. Mau kenalin. Misong, aku kenalin ya. Ini sepupu jauhku. Sekarang juga jadi guru tari keponakan kecilku. Ini putri keluarga Song. Song Jia. Baru pulang dari luar negeri. Hahaha. Kamu cantik, Miss Xu.
juga kerja sambilan di lapangan. Sepupu kamu ini kayaknya lagi butuh uang. Kamu nggak bantu? Si kecil punya pemikiran sendiri. Misong santai banget. Sampai urusin urusan orang. Aku cuma peduli sama adik kecil kok. Ngomong-ngomong, Bro Yujian, gimana kalian bisa bareng? Ketemu? Kebetulan? Misong, jadwalku juga harus laporan ke kamu. Oke dah, maaf aku kelewat banyak bicara. Kebetulan ketemu, aku traktir makan. Minta maaf ya, miss you. Ikut juga dong. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Bro, lu baru turun pesawat, langsung buru-buru ke sekolah. Tapi nggak dapat apa-apa. Terus buru-buru ke lapangan lagi. Nggak nyangka loh, masih ada orang yang bikin lu gay kita lari ngejar. Kalau kamu sebaik itu, ya udah. Kamu aja makan sama dia. Aku duluan ya. Kamu tadinya mau makan bareng mereka, tapi nggak jadi. Ayo naik. Kenapa harus ikut? Malam ini mau makan apa? Saran aku, makan yang enak malam ini. 为什么？ Karena kamu harus kenyang, biar kuat dihukum. Apa, waktu seorang penipu kecil main dua muka sama aku, gak kepikiran bakal ada konsekuensi? Jangan sok-sok istimewa seperti itu ya. Apa yang aku lakukan sekarang ini bukanlah untukmu. Jadi jangan salah sangka. Lupakan saja semua hal yang berkaitan dengan ini ya. Oh iya, aku lagi mengalami haid. Jadi mungkin aku agak sensitif sekarang. Penipu kecil. Nggak bohong kok. Perutku sakit. Mungkin bentar lagi datang. Sakit banget ya. Minum selagi hangat. Hati-hati panas. Wah, nggak nyangka kamu bisa bikin teh jahe gula merah juga. Selesai. Ya. Ya, cukup manis. Kalau sudah selesai minum, ayo tidur. Sho Jingchi, Kamu bilang kamu gak bisa memanfaatkan aku. Ini aku yang kasih ke kamu duluan. Jangan nolak, ya? tidur. Yuk. Jizi, ada kru film datang ke kampus cari stunt woman? Kamu mau ikut nggak? Dengar-dengar pemeran utama perempuannya itu aktris pemenang penghargaan, Yang Chio. Kalau bisa jadi stand-in dia, nanti lulus kita gampang masuk sanggar tari atau dapat job. Lu Yuchen nggak? Izinin aku kerja sampingan. Tapi jadi stunt woman kan masih nyambung sama jurusanku, apalagi bagus buat karir. Dia kayaknya udah nggak bisa protes lagi kan? Ayo, ikut aja. Lu grup baru aja bikin film baru. Kali ini kerja sama lagi sama Song Group. Bapak tua malah suruh kamu turun langsung. Kayaknya pernikahan sama keluarga Song udah pasti banget ya. Kalian satu perusahaan teknologi besar. Satu lagi perusahaan film lama, gabung kekuatan. Kayaknya industri film bakal berubah total nih.
Wah, kita berdua terpilih. Kamu jadi pengganti. Aku jadi penari pendamping. Jizi, gelang tangan ini kamu beli di mana? Persis banget sama aslinya. Kamu tahu gelang ini? Ini karya paling terkenal dari desainer legendaris Kai Fanny. Mawar dan langit berbintang, inspirasi The Little Prince. Simbol cinta tak sempurna tapi unik. Miliarder misterius beli dengan 50 juta. Gelang segini harganya mahal banget. Kenapa Lu Yichen kasih aku gelang ini? Dia juga suka sama aku. Kalau mahal, apa hubungannya sama kalian? Kalian juga cuma bisa pakai yang palsu. Mongyao, kejadian kemarin, kamu nggak kapok. Ngomong seenak. Aku di pemeran kedua di film ini. Cukup aku bilang. Kalian berdua langsung harus pergi. Direktur casting film ini nggak ketat ya? Kamu jadi pemeran utama wanita kedua. Nggak takut proyeknya gagal? Kamu ngomong apa sih? Ini filmnya didanai utama sama Song Group, kalian belum tahu kan? Song Group sebentar lagi gabung keluarga Lu Group. Song Group sekarang punya dukungan besar dari Lu Group. Nilai perusahaannya pasti naik 2 lipat. Aku sebagai pemeran wanita kedua, sebentar lagi terkenal. Kalau Lu Group sama Song Group gabung, mimpi kamu jadi nyonya Lu di keluarga kaya bakal pupus dong. Maaf ya, hampir lupa. Kamu kan cuman anak seorang pengurus rumah tangga. Hahaha. Lu Yichen mau menikah. Sutradara, segera usir 2 orang yang gak tahu diri ini dari tim. Hehe, Nona kecil. Hari ini investor penting akan datang untuk melakukan inspeksi di kantor kita. Jadi tolong tenang dan jangan buat keributan ya. Biar semuanya berjalan lancar, tanpa ada kendala atau hal yang tidak diinginkan. Nona Song, Anda datang. Kajia, cepat usir 2 orang ini dari tim produksi. Nona Chu, itu dia. Jadi, dia tunangan lu, Yichen. Tidak menyangka Nona Xu juga punya pekerjaan sampingan di tim produksi. Pemeran utama belum datang. Ada adegan jatuh, pengganti tidak bisa. Nona Xu, mau bantu? Tentu saja. Bayarannya ada. Pengganti adegan longsoran ini terlalu berbahaya. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Nona Song, tim produksi sebesar ini, nggak ada pemeran pengganti lain? Yichen, kan waktunya terlalu mepet. Sudah nggak sempat cari. Nona Xu itu sepupu Minggon. Jadi juga teman saya. Bantu teman. Nona Xu nggak keberatan kan? Dia bukan temanmu. Iya, dengan status seperti saya, mana pantas jadi teman Nona Song. Aku nggak keberatan. Makasih Nona Xu, bawa dia buat persiapan. Aku juga mau lihat-lihat. Kabarnya kamu gak cocok sama Xu Qingzi. Chanpi, si Xu Qingzi pakai muka polosnya, goda orang kemana-mana. Dia selalu ngelawan aku. Dan malah suruh keluarga Jian bantu dia klarifikasi gosip. Bapakku udah kerja lama di keluarga lu. Gak dengar keluarga Jian punya kerabat jauh. Kamu tahu, peran cewek kedua di film ini cuma aku kasih karena kamu lumayan berguna. Tapi, aku dengar kamu bilang ke semua orang di sekolah, kamu pacarnya Yuchun. Enggak. Itu Xu Qingzi yang fitnah aku. Bagus kalau gitu. Tapi kayaknya Xu Qingzi lebih cantik dari kamu. Lebih cocok jadi cewek kedua ini. Jeje, jangan dong. Aku nurut semua sama kamu. Aku bakal kasih tahu semua tentang lu. Aku bisa usir Xu Qingzi. Tolong jangan gantiin aku. Oke, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Bodoh. Bisa beresin kalian berdua sekaligus. Bukannya kamu bilang mau datang bulan? Semalaman sakit perut, tapi tetap datang ke lokasi. Buat jadi pemeran pengganti. Belum, nggak boleh. Keluar. Main-main sama aku. Ada konsekuensinya. Tuh, Yichen, mau ngapain? Tebak. Aku ngapain? Tepat di sini. Lu Yichen, brengsek. Ini lokasi syuting.
tunanganmu masih di luar. Kamu pernah janji sama aku, kalau kamu punya wanita lain, kamu harus bilang. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Di luar? Kenapa? Kita belum tunangan. Dia bukan siapa-siapa. Tapi kalian pasti akan menikah, cepat atau lambat. Lu Yuchen, ada apa denganmu? Kenapa lihat dia menangis sakit hati? Buru-buru mau jelasin. Tidak, nggak bisa lanjut lagi. Lu Yuchen, biarin aku tenang dulu sendiri. Kamu segitu nggak sabarnya buat menjauh dariku. Yu Qingji, lebih baik kamu tahu posisimu. Nggak usah bilang aku nggak ada hubungan sama dia. Bahkan kalau ada pun, kamu nggak punya hak buat protes. Ngerti? Oke, selanjutnya, aktor pria menendang perut pemeran pengganti. Pemeran pengganti jatuh. Pemeran pengganti siap. Tenang saja, cuma pura-pura. Bukan tendang beneran. Oke, siap, mulai! Ada apa? Gigi, kamu gimana? Ada luka? Perutku sakit. Tidak berdarah. Rumah sakit! CJ, bertahan ya. Aku langsung bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Gigi, tahan sebentar. Kamu akan baik-baik saja. Lu Yuchen, jangan-jangan aku benar-benar hamil. Anakku nggak apa-apa kan? Tidak kok. Kalian semua bakal aman. Dokter, gimana? Keadaannya dia baik, cuma banyak kehilangan darah. Terus, anaknya gimana? Anak apa? Anak tidak diselamatkan. Pacarmu cuma haid, mana ada anak? Lalu kenapa dia berdarah sebanyak itu? Itu karena tekanan mental, kurang nutrisi, lama trombosit rendah, fungsi pembekuan melemah, minum aspirin dan olahraga berat, jadi darah banyak. Kedepannya harus jaga pola makan dan perasaan, tambah asupan nutrisi, paham? Dia cuma tertidur. Kamu sudah jaga lebih dari sejam. Di sini ada perawat. Yuk kita keluar. Aku sudah urus Song Jia dan yang lain buatmu. Tapi kejadian hari ini pasti akan sampai ke telinga keluarga lu. Kamu mau gimana? Lu, GAA. Kamu tadi kelihatan tegang, bukan kayak ke pacar biasa. Waktu kamu kira gadis itu hamil anakmu, apa yang kamu rasakan? Nggak tahu. Waktu itu, pikiranku kacau banget. Lu Ge, kamu nggak pernah pikiran kacau. Kamu jatuh hati. Nggak mungkin. Aku dan dia cuma saling butuh aja. Kata-kata itu gampang, tapi bisa beneran gitu. Kamu tahu kan, sejak ulang tahun ke -8 hidupku, buat kakakku, buat keluarga lu, aku nggak bakal jatuh cinta sama siapapun. Kamu nggak merasa rugi. Nggak ada yang disesali. Lahir di keluarga besar, menikmati kekuasaan dan kemewahan yang orang biasa nggak dapat. Harus ada yang dikorbankan. Itu pelajaran yang aku paham dari kecil. Lu sudah berkembang. Sejauh ini, urusan ini bukan cuma soal nektronia keluarga lu aja. Iya, besar banyak masalah. Lu grup sampai hari ini, berapa banyak orang yang kalian buat marah? Terang atau diam? Banyak mata memperhatikan. Sedikit saja lengah, bisa hancur selamanya. Ingat kita dulu tinggal di Bailu County waktu SMA, keluarga Shu di Bailu County, nggak sebesar keluarga lo. Tapi pernah terkenal. Tapi entah kenapa jadi sasaran, malam itu keluarga Shu langsung bangkrut. Keluarga Shu, kecelakaan meninggal. Ibu dan anak Shu jual villa bayar utang, pindah. Oh iya, anak perempuan keluarga Shu, kita pernah ketemu dia. Kamu masih ingat waktu pulang sekolah? Gadis kecil dijebak di gang,
Dihina anak liar dan dipukul. Waktu itu kamu mengusir mereka dan menyelamatkan gadis itu. Aku ingat gadis itu lumayan cantik. Dia malu. Lihat kamu. Bikin orang jadi ingin melindungi. Ternyata gadis itu adalah Xu Qingqi. Ternyata kita sudah pernah ketemu waktu itu. Mungkin dia takut dibalas sama mereka. Beberapa kali aku bahkan lihat dia diam-diam mengikuti kita. Serius? Kamu nggak tahu? Iya. Waktu itu pikiranmu cuma tentang basket, pesawat. Mana sempat perhatiin hal kayak gitu? Menurutmu, aku salah nggak? Mungkin sejak awal, aku nggak seharusnya memaksa dia tetap di sisiku. Luge, kamu menyesal? Bukan menyesal. Aku takut malah menyakiti dia. Luge, kalau kamu takut menyakiti dia, seharusnya kamu lepasin dia lebih awal. Kasih dia lebih banyak kompensasi. Dia pasti sebentar lagi bangun. Aku pergi beliin makan buat dia. Kapan kamu datang? Ya, aku dengar semuanya. Cuma sebuah kalung. Tapi aku bahkan berharap dia juga mencintai. Jangan salahkan Kak Lu. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu belum tahu. Kak, Lu punya kakak. Mereka berdua punya mimpi jadi pilot. Tapi sebagai anak sulung, kakak Lu tinggalkan mimpi dan tanggung jawab keluarga Lu. Untuk mendukung Kak Lu di ulang tahun ke-18, kakak Lu beli helikopter pribadi sebagai hadiah dewasa. Kak, Lu punya lisensi pilot. Nggak sabar terbang. Kakak Lu khawatir jadi kopilot. Nggak disangka. Baru terbang sebentar, tiba-tiba ada angin puting beliung, kakak Lu tewas di tempat, Kak Lu luka parah. Kak Lu nyalahin dirinya atas kematian kakaknya. Sejak itu dia berubah. Aku tahu kok. Kamu tahu? Mau kasih tahu kamu satu rahasia. Gadis kecil di Bailujun yang kalian omongin itu aku. Orang tua nikah buru-buru. Aku lahir prematur. Orang bilang aku bukan anak ayahku. Anak-anak sekitar suka bully aku. Waktu itu, Lu Yichen datang dan menyelamatkanku. Sejak saat itu aku mulai suka sama dia. Setelah itu dia kecelakaan, gak pernah datang ke sekolah lagi. Tak lama, Shucie juga musibah. Aku gak ketemu dia lagi, tapi bagiku, dia seperti mawar di planet lain. Setiap kali aku melihat bintang, aku merasa bahagia. Sayangnya aku bukan pangeran kecil. Aku baru bangun, jadi keluar jalan-jalan aja, pulang. Nggak takut masuk angin. Gimana kalau perut kamu sakit lagi? Tadi kalian ngomongin apa? Tidak bisa bilang, harus rahasiakan ya. Emang ada hal yang gak bisa dikasih tahu ke aku? Lu Yuchen, aku capek. Bisa gendong aku pulang nggak? Bisa, kok. Sekarang jadi manja karena dimanja. Jadi, mau gendong nggak? Luge, semoga kamu benar-benar nggak akan menyesal. Dokter bilang, kamu kehilangan banyak darah. Aku panggil ahli gizi. Nanti tiap waktu kamu bakal dapat makanan sehat. Lu Yucheng, kenapa? Nggak apa-apa. Aku mau tidur. Lu Yuchen,
Kalau benar-benar aku punya anak, kamu bakal suruh aku gugurin nggak? Tidak. Keluarga lu kaya. Pasti bisa membesarkan anak. Tapi kamu juga nggak akan menikah denganku, kan? Aku mau tidur. Kamu pergi dulu. Shukenji, aku harus gimana sama kamu? Nona Shu, Yao dibawa polisi. Aku mohon padamu. Aku cuma punya satu anak perempuan. Tolong, kasihani dia. Lepaskan dia. Maaf, aku nggak bisa memaafkannya. Yao cuma khilaf waktu itu. Dia diprovokasi orang lain. Bukan ingin menyakitimu. Kalau dia di penjara, hidupnya hancur. Aku gimana? Kalau waktu itu Lu Yichen nggak menyelamatkanku, yang hancur pasti aku kan? Kamu pergi! Dia bilang, suruh kamu pergi, kamu nggak dengar. Kejadian kali ini, aku akan kasih penjelasan buatmu. Meng Yao sudah kamu kirim ke penjara. Tapi, Song Jia bagaimana? Dia tunanganmu, kan? Apa yang kamu akan lakukan padanya nanti? Terutama ketika kalian sudah resmi menikah dan menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan komitmen. Tidak suka ya? Kenapa? Bagus kalau begitu. Xu Jingzhi, jangan suka sama aku. Ya, aku ngerti ya. Bagaimana perkembangan donor ginjal? Donornya sih nggak masalah. Tapi keluarga donornya sekarang minta harga yang terlalu tinggi. Penuhi sebisa mungkin berapapun harganya. Kak, aku suruh kamu datang buat mendukungku, bukan buat jenguk orang sakit. Lu grup mau tarik dana. Kalau mau selamatkan proyek kamu harus minta maaf. Orangmu terjadi di tim produksi kamu. Kamu harus datang. Baik emosi maupun logika. Aku putri keluarga Song, minta maaf ke pacar gelap tunanganku. Dan lagi kak, dia bukan orang baik. Ria. Awas bicara kamu. Dia sok polos dengan wajahnya yang imut. Tapi sebenarnya dia suka goda cowok dan sangat licik. Yuchen itu ketipu sama dia, yang aku bilang semuanya. Benar. Sudah, biar aku aja yang pergi. Siapa suruh aku, kakakmu? Kak, aku tahu kamu paling baik sama aku. Kamu harus bener-bener kasih pelajaran ke dia. Makasih. Kamu ada kesulitan. Ada yang bisa aku bantu? Terima kasih Pak, saya baik. Pak, apakah Anda menjenguk pasien? Ya, di bagian rawat inap 3, Anda tahu jalannya? Kebetulan saya di sana. Saya antar Anda. Bu Shu, ibu Anda sudah dapat donor ginjal yang cocok.
Ha. Serius. Hebat! Saya akan ke sana sekarang. Maaf, saya ada urusan mendesak. Bagian 3. Anda tinggal lurus di koridor ini. Saya duluan ya. Belum sempat tanya namanya. Anda cari Shu Qingzi? Sepertinya dia sedang ada urusan. Mungkin tidak segera balik. Begitu ya. Terima kasih. Kami akan segera mengatur operasinya. Kalau operasi berhasil, jika dia mati 2-4 minggu di rumah sakit, ibu Anda bisa pulang untuk pemulihan. Kebetulan banget. Ketemu lagi. Kenapa 2 kali ketemu kamu menangis? Tapi kali ini kayaknya menangis bahagia. Ada kabar baik? Ibu saya dapat donor ginjal yang cocok. Jadi bisa operasi. Dia akan segera sehat lagi. Selamat ya. Ini bunga untukmu. Semoga ibumu cepat sembuh. Orang yang kunjungi nggak ada. Jadi bunganya saya kasih kamu. Nggak masalah kan? Nggak masalah kan? Makasih. Saya harus bayar biaya dulu. Sampai jumpa. Ini artinya permintaan kita ditolak ya? Sepertinya sistem atau pihak yang bertanggung jawab telah menolak permintaan yang kita ajukan tadi kan? Baru saja pengurus rumah sudah membawa Nona Shu keliling rumah lama. Ada yang ingin disampaikan? Nui, lu bukan cuma pamer kekayaan keluarga lu kan? Tentu saja. Kekuatan keluarga lu jelas terlihat. Saya tak perlu bicara soal perbedaan kamu dan Yu Chen. Membawa kamu keliling rumah. Tujuannya utamanya biar kamu lihat hiun-hiun di halaman belakang. Merah, burung unta. Itu semua dulu Yu Chen minta untuk dipelihara waktu kecil. Dia memang begitu. Kalau mau sesuatu pasti harus dapat. Tapi begitu bosan. Hewan-hewan itu ditinggal begitu saja. Enggak dipedulikan. Sekarang semua diurus oleh para pembantu. Anyway, lu ingin bilang, saya sama seperti kelinci dan merak itu. Cuma jadi peliharaan Yu Chen karena dia tertarik. Kalau bosan ya, akan dibuang begitu saja. Nona Shu memang pintar. Langsung mengerti maksudnya. Kalau saya cuma isengnya lu Yu Chen, kenapa anyway, lu mau menemui saya bulan depan? Yu Chen akan bertunangan. Saya tidak mau ada kejadian apapun sebelum itu. Termasuk muncul rumor apapun yang bisa merusak reputasi Yu Chen. Saya mengerti. Mama! Siapa yang menyuruh kamu menemui dia tanpa izin? Ada apa? Kamu buru-buru pulang. Takut aku akan membuli dia? Kamu dan dia bicara soal apa saja? Kamu sedang menginterogasi ibumu? Ini semua demi siapa? Aku lakukan ini demi kamu. Keluarga lu. Mama, apa benar kamu melakukan ini buat aku? Tentu saja untuk kamu. Kalau bukan karena kakakmu. Jangan bawa-bawa nama kakakku lagi. Karena dari sekarang ini, semua urusan pribadiku akan kucarikan sendiri dengan sebaik-baiknya. Dan aku benar-benar tidak membutuhkan campur tanganmu dalam setiap langkah yang akan kulakukan nantinya. Karena setiap keputusan yang aku ambil haruslah berdasarkan pilihan pribadiku tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang bisa mempengaruhi arah hidupku. Ibuku, dia ketemu kamu hari ini. Apa yang dia bilang ke kamu? Dia nggak bikin kamu kesulitan kan? Tenang, Tante nggak bikin aku kesulitan kok. Ayo, coba masakan yang aku buat. Kok tiba-tiba masak banyak gini? Soalnya, baru kepikiran, kita udah lama tinggal bareng. Kayaknya aku belum pernah masak buat kamu. Gimana rasanya? Enak gak? Nggak. Enak. Kan aku udah bilang, masakan aku pasti enak. Kamu udah tahu kabar aku tunangan bulan depan kan? Tenang aja, aku bakal segera pindah. Temani aku sebentar lagi ya. Sebulan aja. Cuma sebulan.
Hari ini ketemu kamu, kamu bahagia di sisa hidup. Beruntung bisa lihat matahari terbit bareng kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal paham. Tante pasti nggak apa-apa kok. Jangan terlalu sedih ya. Kita harus percaya sama dokter yang sudah berpengalaman dan selalu memberikan perawatan terbaik untuk pasien. Mereka tahu persis apa yang terbaik untuk Tante. Jadi kita harus tetap tenang dan percaya penuh pada proses perawatan yang sedang berlangsung. Bersikap tenang dan percaya akan membantu Tante sembuh lebih cepat loh. Aku cuma ingin memutar balik waktu. Sudah lama gak ketemu kamu. Kamu bikin aku merasa kesepian. Bahkan kalau kamu datang, aku tahu kamu bukan benar-benar di sini. Jadi dekati aku. Hei, aku sayang kamu. Tapi kamu begitu manis. Oh. Jangan takut. Ikuti aku. Mulai sekarang, teater ini milikmu. Kamu bisa wujudkan impian menari di sini kapan saja. Terima kasih. Tapi, aku nggak bisa menerimanya. Kenapa? Punya panggung sendiri itu impian setiap penari kan? Ini beda. Lagian aku cuma mau menari dengan tenang. Aku nggak bisa kelola grup musikal. Kamu bisa sewa orang profesional buat kelola. Kalau kamu nggak yakin, aku bisa kirim orangku. Kamu benar-benar mau kasih ke aku? Kalau gitu, janji satu permintaanku ya. Temani aku ke taman hiburan, ya? Aku sangat ingin pergi ke sana bersama kamu. Karena aku tahu di taman hiburan ada banyak wahana seru seperti roller coaster yang tinggi, wahana putar yang memutar dengan cepat, dan juga area bermain untuk anak-anak yang lucu. Kita bisa berjalan-jalan sambil melihat pemandangan indah di taman, mencoba berbagai makanan lezat seperti popcorn dan es krim, dan juga mengambil foto-foto indah untuk mengabadikan momen bersama. Aku sudah lama tidak pergi ke taman hiburan. Jadi, aku sangat bersemangat dan ingin kamu menjadi pendampingku di hari ini yang cerah dan penuh harapan. Selamat datang, Chun. Boleh. Kamu mau menikah denganku? Gaun pengantin cuma bisa dipakai kalau mau nikah. Hari biasa, nggak boleh. Kalau gitu nggak ada yang bagus, ayo pergi. Bahkan mimpi menikah aja nggak boleh ya. Aku capek belanja. Kita pulang aja. Sudah ada urusan mendadak yang harus aku tangani. Biar asisten Lin jemput kamu, oke? Nona Shi, maaf ya, jalan depan sedang macet. Mungkin aku terlambat setengah jam. Tidak apa, aku belanja dulu sebentar lagi. Gaun pengantin itu tolong bungkus untuk saya. Baik, tinggalkan alamatnya saja. Nanti kami kirim setelah selesai.
Kak Yuchen, bukannya kamu bilang gak datang? Kamu beliin aku gaun pengantin ya? Bukan buat kamu. Kak Yuchen, tunggu, kita jalan bareng. Maaf ganggu ya. Saya sungguh-sungguh minta maaf karena mengganggu waktu berdua ini. Dan saya akan segera pergi dari sini agar tidak mengganggu lebih lama lagi. Kak, bukannya kamu bilang kemarin ke rumah sakit nggak ketemu orangnya? Dia orangnya. Itu dia. Kamu lihat kan? Gaya genitnya. Begitu Renchun ketemu dia, langsung kehabisan akal. Kamu sama Song Shiming ada apa? Kamu ada hubungan apa dengan Pak Lu? Pak Lu, sebaiknya temani tunanganmu pilih gaun pengantin. Soalnya urusannya memang mendesak. Gaun pengantin bisa aku jelaskan. Pak Lu nggak perlu jelasin. Dia tunanganmu, temani dia pilih gaun pengantin itu hal yang wajar banget. Cemburu? Aku mana hak cemburu? Kenapa cemburu? Lagian aku nggak suka kamu. Gak suka aku. Suka. Siapa? Song Shikeng. Jadi, benar Song Shiming. Pak Lu, jangan kira semua bisa pindah gampang kayak kamu. Sekarang, aku ingin dengan sanggu-sangga menggunakan hakku yang sudah ada. Biar kamu benar-benar bisa belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi nanti. Sepertinya dulu aku terlalu lembut sama kamu. Lu Yuchen, lepaskan aku. Lu Yuchen, kita putus aja. Besok, aku akan pergi. Apa yang kamu bilang? Sekarang boleh pergi. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Kamu bisa cari bukti untuk memasukkan Meng Yao ke penjara, tapi Meng Yao dimanfaatkan oleh Song Jia. Tapi kamu gak melakukan apa-apa ke Song Jia, kan? Bukan cuma gak melakukan apa-apa, kamu malah pilih gaun pengantin bareng dia. Bukan. Lu Corporation sudah menarik investasi. Lalu, kamu akan batalkan pertunangan sama dia? Aku mau balik ke kampus. Maaf, hari ini aku salah. Kita tenang dulu, ya? Tapi sekarang aku gak mau ketemu kamu. Baik, aku pergi. Lu Yuchen, maaf. Aku benar-benar gak bisa terus membohongi diriku sendiri. Aku gak sanggup ada di dekat kamu lagi. Pak Lu, Anda sudah lembur berhari-hari. Besok tunangan. Anda benar-benar tidak mau pulang ke villa untuk bertemu Nona Xiu? Meskipun dia sudah menunggu Anda di sana sejak tadi pagi. Masih di villa enggak? Seharusnya masih ada, kan? Nona Xiu beberapa hari ini pergi ke kampus dulu. Lalu ke rumah sakit bantu ibunya keluar. Hari ini pulang ke villa, panggil kurir, ambil barang. Aku pergi cari dia. Tuan Lu, ponsel Anda. Kasih aku saja, aku antar ke dia. Mama, aku lolos audisi grup tari di luar negeri. Nanti magang di sana waktu semester akhir. Siapa tahu ke depan bisa kerja di sana juga. Semuanya sudah diatur, tiket pesawat juga sudah beli. Besok kita berangkat. Kok buru-buru banget? Bertengkar sama pacar, akhirnya putus. Kamu kenapa? Mama juga pernah muda. Mama ngerti kok, urusan anak muda, Mama nggak ikut campur. Tapi kalau ada salah paham, sebaiknya diselesaikan. Atau pamit baik-baik. Jangan kayak Mama sama papamu.
Ma, aku mau keluar sebentar untuk mengurus beberapa urusan penting yang harus saya selesaikan segera. Jadi, mohon jangan khawatir tentang saya ya. Nanti saya akan kembali secepat mungkin setelah selesai dengan semua yang harus saya lakukan di luar sana.